Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai penilaian teknik sosiometri. Penjelasan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran geografi. Adapun untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andi Maulana dengan nomor induk mahasiswa 1402618020. Dan selanjutnya itu ada saya, Fiskiat WJ, dengan nomor induk mahasiswa 14026180055. Kemudian ada saya, Inditya Nurul Alfira, dengan nomor induk mahasiswa 14026180015. Dan saya, Khoirunisa Rahma, dengan nomor induk mahasiswa 14026180074. Kami ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian dari penilaian teknik sosiometri. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau menilai menggunakan penilaian teknik sosiometri. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang apa saja kelebihan dari penilaian teknik sosiometri. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang apa saja kekurangan dari penilaian teknik sosiometri. Yang pertama, pengertian dari penilaian teknik sosiometri akan dijelaskan oleh Inditya Nurul Alfira. Baik, terima kasih Andi. Saya Inditya Nurul Alfira ingin menjelaskan tentang pengertian teknik sosiometri. Sosiometri pada mulanya dipopulerkan oleh Jacob Larry Moreno sejak tahun 30-an. Ia seorang psikiatris dari Austria yang bermigrasi ke Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Sosiometri berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti sosial, dan metrum, yang berarti pengukuran. Secara harfiah bermakna pengukuran sosial. Oleh karena itu, sosiometri adalah sebuah cara untuk mengukur derajat hubungan antar orang atau manusia yang digunakan untuk penilaian perilaku dalam kelompok atau grup tertentu. Sosiometri mengukur kualitas hubungan sosial dengan seorang individu dengan individu yang lain. Kemudian, para peneliti sosiometri di Indonesia mendefinisikan sosiometri dengan berbagai macam pengertian sebagai berikut. Yang pertama, menurut I. Jumhur dan Muhsurya tahun 1985, mereka berpendapat bahwa sosiometri adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial para murid. Kemudian dari Depdikbud tahun 1975, mengatakan sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu berdasarkan penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian dari Bimo Walgito tahun 1987, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau berteman dari seseorang. Kemudian dari W.S. Winkel tahun 1985, mengatakan bahwa sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam satu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, sekitar 10-50 orang, berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Kemudian dari Dewa Ketut Soekardi tahun 1983, mengatakan bahwa sosiometri adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur hubungan sosial siswa dalam suatu kelompok. Kemudian ada cara membuat dan menilai teknik sosiometri yang akan dijelaskan oleh Khoirunisa. Terima kasih, Inditya. Saya Khoirunisa Rahma akan menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan sosiometri. Pertama, ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan dilakukan penentuan kelompok siswa yang akan diselidiki.
dan memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri. Setelah itu mempersiapkan angket sosiometri. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan dilakukan pembagian dan pengisian angket sosiometri. Setelah itu mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Yang ketiga, ada tahap pengolahan. Dalam tahap pengolahan dilakukan hasil angket mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, serta membuat sosiogram. Setelah melaksanakan sosiometri, dilakukan tahap menganalisa hasil sosiometri. Yang pertama, memeriksa hasil angket sosiometri. Kedua, membuat tabulasi yang berupa matriks sosiometri. Ketiga, membuat sosiogram. 4, menghitung indeks pemilihan atau IP dibuat dengan rumus. IP sama dengan jumlah pemilih dibagi N kurang 1. 5, membuat laporan hasil analisis sosiometri. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh angket sosiometri. Selanjutnya, setelah angket sosiometri diisi, akan dibuatkan matriks hasil jawaban angket sosiometri. Dan seperti ini contohnya. Selanjutnya, akan dijelaskan kelebihan penilaian teknik sosiometri oleh Hizkiyat WJ. Ya, terima kasih, Ko Irunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teknik penilaian sosiometri yang berdasarkan dari Gronlund dan Lin pada tahun 1990. Di sini ada 6 kelebihan. Yang pertama, di situ ada teknik ini relatif sederhana karena dilaksanakan berdasarkan pada pilihan murid pada kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas tertentu. Dan yang kedua, memberikan informasi yang akurat. Maksudnya di sini yaitu informasi tentang latar belakang atau alasan seorang murid dipilih dan atau ditolak oleh murid lainnya. Dan yang ketiga, ada memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif dan atau kuantitatif. Analisis kualitatif di sini dapat dilakukan dengan menganalisis sosiogram untuk mengetahui konfigurasi hubungan sosial. Sementara analisis kuantitatif itu dilakukan dengan menggunakan analisis indeks tentang status pilihan, penolakan, dan pemilihan penolakan. Dan yang keempat, sudah memiliki keakuratan untuk mengorganisasi kelompok-kelompok kelas. Maksudnya di sini yaitu ketika ingin membentuk suatu kelompok kelas, di situ tidak dititik beratkan kepada yang pandai dengan yang pandai atau yang bodoh dengan yang bodoh, tapi bakal dibagi sama ratakan. Dan yang kelima, ini ada meningkatkan penyesuaian sosial kelompok, dan yang keenam, ada memberikan gambaran tentang ada tidaknya jaringan sosial antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan selanjutnya, ada kekurangan teknik penilaian sosiometri yang akan dijelaskan oleh Andi Maulana. Baik, terima kasih Hizkiyat WJ. Selanjutnya adalah kekurangan penilaian teknik sosiometri. Yang pertama, penilaian sosiometri hanya dapat diterapkan kepada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal lama. Lalu yang kedua, akurasi data pengguna sosiometri sangat ditentukan sekali oleh kemampuan guru dalam menyusun dan mengelola angket sosiometri. Lalu yang ketiga, peserta didik tidak mudah menentukan pilihan teman yang ia sukai ataupun yang tidak disukai. Hal ini diakibatkan umumnya pemilihan jawaban tidak didasarkan pada pertimbangan dengan mereka berhasil dalam proses belajar dengan siapa, melainkan didasarkan pada rasa simpati dan antipati terhadap temannya. Lalu yang ketiga, penilaian sosiometri membutuhkan banyak waktu dan cukup lama. Dan yang kelima, semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Jika terdapat murid yang tidak dapat berpartisipasi,
maka guru akan mengalami kesulitan untuk mendudukan murid yang bersangkutan dan murid lainnya dalam sosiogram. Lalu yang keenam, prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan guru dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram. Apabila guru tidak cermat dan telaten, maka penilaian sosiometri akan menjadi tidak valid. Lalu yang ketujuh, komitmen guru untuk menjaga kerahasiaan, pilihan-pilihan, dan atau penolakan-penolakan setiap murid. Jika guru tidak dapat menjaga rahasia tersebut, maka murid bisa jadi mengalami gangguan hubungan sosial dengan sesama murid sekelasnya. Oleh karena itu, guru harus menjaga kerahasiaan terhadap pilihan dan jawaban dari peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.